Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat. Nomor yang kedua, bait yang pertama, Mulia, Mulia namanya. Tinggikanlah
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima pembacaan hukum kasih yang terambil dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Yang demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Malah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Yesaya 55 ayat yang ke-7 demikian. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya, maka Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Melalui Rom 8 ayat 28, demikian panggilan hidup baru kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Malah firman Tuhan ini kita tanggapi bersama-sama dengan mengucapkan, semua firman Tuhan yang kudengarkan hari ini akan kulakukan. Setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 352 bait yang pertama, Hai Jangan Sendirian. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita menyatu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Kami umat-Mu menaikkan syukur kami
karena kami sungguh merasakan kasih Tuhan tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih Tuhan, saat ini kami bangsa Indonesia di dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Setiap bulan Agustus kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami bangsa Indonesia boleh terlepas dari belenggu penjajah. Maka Tuhan, mampukanlah kami, masyarakat Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan kami dengan membangun bagi bangsa kami, sehingga cita-cita kemerdekaan menjadi nyata di dalam kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Maka Tuhan, tidak lupa kami juga serahkan para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah, dan seluruh jajarannya. Kiranya semangat kemerdekaan bangsa kami, cita-cita proklamasi, mewarnai pemikiran mereka semuanya. Dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh para pemimpin kami, bahkan juga oleh kami semuanya, menuju kepada fokus yang sama, ingin mewujudkan cita-cita proklamasi, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, rakyat menjadi cerdas, dan seluruh masyarakat Indonesia terlindungi. Kami serahkan jalannya bangsa dan negara kami di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga serahkan gereja-gereja-Mu di tengah bangsa kami. Mampukanlah gereja-Mu boleh menjadi garam dan terang dunia. Sekalipun jumlah umat-Mu kecil, tetapi mampukanlah kami, sekalipun kecil, tetapi kami bermakna di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Tidak lupa Tuhan, kami juga serahkan seluruh jemaat GKJ Bibis Luhur di dalam tangan Tuhan. Kiranya warga jemaat Tuhan lengkapi dengan segala berkat-Mu, baik berkat kecukupan, kesehatan, kedamaian hidup, kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga kehidupan warga jemaat juga boleh menjadi alat Tuhan di dalam rangka Tuhan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan warga yang sampai saat ini dalam keadaan sakit, kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah karena kemurahan Tuhan, melalui perawatan dan obat yang mereka terima, melalui doa kami semuanya, saudara kami yang sakit kemudian Tuhan berikan tambahan kekuatannya, tambahan kesehatannya, dan akhirnya mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada saat ini, awal sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya Engkau yang menguduskan ibadah ini, kiranya Engkau yang memberkati. Segala doa syukur kami, doa syafaat kami ini, kami serahkan kepadamu di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita bersama-sama mengucapkan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita, marilah pada saat ini kita menaikkan ucapan ungkapan rasa syukur kita dengan persembahan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan dari persembahan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan,
sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Pengumpulan persembahan diawali dan diakhiri dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 292, bait yang pertama. Marilah jemaat yang terkasih, kita aturkan persembahan kita dengan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, segala puji dan hormat kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memperkenankan kepada kami semua untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Bapa dengan persembahan dari berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati serta menyucikannya. Semua ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat kebijaksanaan boleh ada pada mereka, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditata. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, buka hati serta pikiran kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga menguatkan iman kepercayaan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Emeritus Bambang Mulyatno, MSI, yang akan mengantarkan firman-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, kiranya firman yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, apabila di dalam kami berdoa dan mengumpulkan persembahan, ada terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Seluruh doa dan permohonan kami ini, kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Jemaat, demikianlah Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Salam jemaat, selamat berjumpa dengan ibadah online GKJ Wibis Luhur. Ibadah pada saat ini dengan tema Rencana Tuhan tak terselami. Rencana Tuhan tak terselami. Jemaat yang kasih, memahami rencana Tuhan memang tidak mudah. Bahkan boleh dikatakan sangat sulit memahami rencana Tuhan. Maka Tuhan sendiri bersabda di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 bahwa jalan Tuhan bukan jalanmu dan rencana Tuhan bukan rencanamu. Kemudian pada ayat yang ke-9 lebih jelas lagi Tuhan bersabda demikian, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paul di Rom 8 juga sangat terheran-heran dengan jalan Tuhan. Tidak bisa memahami jalan Tuhan. Sehingga di dalam ayat 33 dari Rom 11, Rasul Paul bersaksi demikian. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jemaat, karena memahami rencana Tuhan tidak mudah, maka ketika orang menghadapi kesulitan hidup, dengan mudah orang kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli kepada umatnya. Padahal Alkitab dengan jelas bersaksi kepada kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu disaksikan oleh Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Maka jemaat, melalui bacaan kita ini kita diingatkan ada dua hal yang penting di dalam bacaan kita. Yang pertama, kita diingatkan rencana Tuhan itu sulit. Jemaat, pada tahun 2014 di Surabaya ada keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 3 anaknya. Mereka sudah merencanakan akan berlibur akhir tahun di Singapura. Mereka sudah membeli tiket sejak bulan Maret. Rencananya mereka akan terbang dengan pesawat Air Asia. Akan berangkat tanggal 28 Desember 2014 jam 5.20 pagi. Tetapi ketika jam pemberangkatan terjadi, keluarga ini ternyata terlambat bangun. Mereka bangun sudah jam 5.10, tinggal 10 menit. Maka secepat apapun mesti terlambat. Akhirnya keluarga ini terlambat. Tentu mereka mendongkol, mereka kecewa. Rencana yang sudah ditata bulanan seolah-olah menjadi tiada berarti. Tiket yang mereka beli seolah-olah menjadi mubasir. Bahkan mungkin mereka juga menggerutu pada Tuhan. Karena malamnya pada waktu mereka sebelum tidur lebih dari jam 1 malam,
mereka juga menyerahkan rencana perjalanan ini pada Tuhan. Kok terlambat? Kok tidak bisa ikut ke Singapura? Kekecewaan itu berubah total. Setelah beberapa jam kemudian mereka mendengarkan informasi bahwa pesawat Air Asia KZ 8501 hilang kontak dengan menara pengawas. Dan akhirnya diketahui bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan. Keluarga ini kemudian gemetar. Dan keluarga ini kemudian mencoba memahami rencana Tuhan memang tak terselami. Rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana manusia. Bapak Ibu yang kasih, kita harus menyadari bahwa rencana kita kadang-kadang tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan jelas, bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera untuk umatnya. Yang kedua, rencana Tuhan kadang-kadang melalui jalan yang sulit, bahkan jalan yang menyakitkan. Kalau kita sempat membaca bacaan leksionaris yang pertama, itu diambil dari Kejadian 45. Mengisahkan tentang kehidupan Yusuf. Dia adalah anak yang manja, anak emas dari bapaknya. Yakub bapaknya sangat mencintai Yusuf. Ditambah lagi Yusuf ini tukang mimpi. Dia pernah bermimpi bahwa berkas gandum miliknya didatangi berkas-berkas gandum saudaranya. Dan berkas gandum saudaranya itu menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Tidak hanya saudaranya, bahkan berkas gandum bapaknya dan ibunya. Saudara-saudaranya semakin benci kepada Yusuf. Nah, ketika Yusuf menengok saudaranya yang sedang mengembalakan domba di padang belantara, Yusuf tidak ditanggapi dengan sukacita, tetapi Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur mati. Rencananya mau dibunuh kemudian berubah. Ketika ada pedagang Ismail dari Midian, Yusuf dijual kepada pedagang dari Midian. Pedagang tadi kemudian menjual Yusuf kepada pejabat di Mesir, yakni kepada Potifar. Yusuf menjadi budak beliannya Potifar. Kemudian dalam perjalanan Yusuf difitnah oleh nyonya Potifar, dijebloskan ke penjara. Sekarang Yusuf menjadi narapidana. Bayangkan Bapak Ibu, dari mimpi berkasnya disembah saudaranya, sekarang dia menjadi narapidana. Jalan yang ditempuh Yusuf, jalan yang semakin menurun. Jalan yang semakin gelap, jauh dari impiannya. Tetapi siapa tahu, ternyata rencana Tuhan bisa melewati jalan yang sulit itu. Justru karena Yusuf di penjara, dan di penjara dia sering bisa membuka tabir mimpi orang lain. Mimpi juru makanan, mimpi juru minuman. Akhirnya ketika Firaun bermimpi dan sulit dibuka tabirnya, kemudian Firaun meminta Yusuf membuka tabir mimpinya. Dan kebetulan benar. Maka akhirnya Yusuf menjadi mahapatih di Mesir. Di luar dugaan. Seolah-olah hal yang mustahil. Narapidana tentu berakhir dengan hidup yang sangat jelek. Tetapi justru dari narapidana, Tuhan memakai Yusuf menjadi pejabat tinggi nomor 2 di Mesir. Rencana Tuhan yang sulit dan menyakitkan juga kita jumpai di dalam bacaan kita saat ini di Matius 15. Ketika Tuhan Yesus menuju ke daerah antara Tirus dan Sidon, kemudian datanglah seorang wanita Kanaan. Jadi ini wanita bangsa kafir. Datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya kesakitan karena kerasukan setan. Wanita ini mungkin sudah datang kemana-mana, ke tabib mana-mana, tetapi tidak bisa sembuh.
Mungkin wanita ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk kesembuhan anaknya, tetapi belum kunjung sembuh juga. Harapan satu-satunya tinggal Yesus. Yang dia tahu, dia dengar, dia rabi Yahudi yang sangat baik hati. Dia rabi Yahudi yang bisa melakukan banyak mujizat. Maka ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia kemudian memohon, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jemaat, apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan diam, Tuhan cuek. Wanita ini tidak direken. Kalau kita mungkin sakit, kita sadar, oh aku orang kafir, dia orang beragama, orang Yahudi. Tetapi tidak. Wanita ini tetap minta tolong, tetap berteriak-teriak minta tolong. Sampai para murid mengusirnya. Bahkan kemudian para murid minta tolong Tuhan Yesus mengusirnya. Dan Tuhan dengan ketus berkata, "Aku datang hanya untuk diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Harapan sudah tidak ada lagi. Sudah tertutup. Karena tujuannya jelas, Kristus datang hanya untuk domba-domba Israel yang hilang, bukan untuk bangsa kafir. Tuhan kemudian melanjutkan perkataannya lebih tajam lagi. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sekalipun anjing di sini adalah bukan anjing liar, tapi kata yang dipakai adalah anjing peliharaan, anjing kecil yang lucu. Tetapi bagaimanapun tetap dia adalah anjing. Tetapi wanita ini dengan penuh ketabahan tetap memohon kepada Tuhan dan berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dengan perkataan lain, wanita ini ingin berkata, remah-remah pun cukup Tuhan. Remah-remah anugerah Tuhan pun cukup. Wanita ini begitu beriman kepada Tuhan. Juga nampak di ayat 25 tadi, sekalipun Tuhan ketus, tetapi wanita ini justru dikatakan mendekat, menyembah, dan berkata. Wujud iman yang luar biasa. Tidak kemudian lari meninggalkan Tuhan, tapi dia justru mendekat, menyembah, dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Melihat iman wanita yang luar biasa ini, maka kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dengan luar biasa, karena iman yang besar dari ibu ini, akhirnya anaknya menjadi sembuh. Jemaat yang kasih, melalui firman yang kita dengarkan pada saat ini, kita diingatkan yang pertama, bahwa problem masalah selalu ada di dalam kehidupan umat manusia. Problem dialami Yusuf, masalah dialami wanita Kanaan. Masalah dan problem juga ada pada saudara dan saya. Bahkan bangsa kita saat ini menghadapi problem yang sangat berat. Adanya pandemi corona, adanya pandemi COVID-19. Ini masalah yang berat bagi kita semuanya. Maka sikap yang baik menghadapi masalah ini dan masalah kita sehari-hari, kita perlu tenang, tidak panik. Kita perlu dengan jernih melihat masalah yang ada. Demikian juga kita perlu tabah dan mencari solusi yang paling tepat untuk masalah kita. Tentu tidak lupa kita seperti wanita Kanaan tadi. Di dalam menghadapi masalah, justru
mendekat kepada Tuhan. Ia mendekat, menyembah, dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua jemaat, melalui firman yang kita terima saat ini kita diingatkan, sekalipun keadaannya seperti apapun, umat Tuhan harus tetap peduli kepada sesamanya. Seperti Yusuf tetap peduli pada saudaranya, sekalipun saudaranya pernah menjualnya menjadi budak belian. Tetapi ketika di Kanaan ada bahaya kelaparan karena kekeringan yang sangat lama dan saudaranya butuh gandum, Yusuf yang memelihara saudara-saudaranya. Seperti juga wanita Kanaan tadi yang peduli kepada anaknya. Demi kepedulian pada anaknya dia sampai mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan ketus, Tuhan cuek, tetapi wanita ini tetap memohon kepada Tuhan demi kepeduliannya kepada anaknya. Jemaat syukur kepada Tuhan, para senior kita, para pendahulu kita, tokoh-tokoh Kristiani, peduli kepada pergumulan bangsanya. Ketika Indonesia ingin merdeka, dan juga ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, tokoh-tokoh Kristiani bersama dengan tokoh-tokoh umat beragama yang lain dan dari suku-suku yang lain peduli pada pergumulan bangsanya, terlibat dalam pergumulan bangsanya. Kita kenal para senior kita seperti Mr. Latu Harare, Mr. Walamda Maramis, Dr. Lemina, Dr. Samratulangi, AM Tambunan, yang berjuang di bidang fisik seperti Walton Munginsidi, Simatupang, Slamet Riyadi, Patimura, Yosudarso, Adi Sucipto, dan lain-lainnya. Kalau Bapak Ibu datang ke Taman Makam Pahlawan, Bapak Ibu akan menjumpai tokoh-tokoh Kristiani yang juga terlibat dalam pergumulan bangsa dan negara kita. Maka kalau saat ini kita akan memperingati kemerdekaan RI yang ke-75, malah kita juga disemangati untuk mau juga peduli pada pergumulan bangsa dan negara kita. Secara khusus kita perlu peduli ketika negara kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari dengan kemampuan kita, dengan sumber daya yang ada pada kita membantu mencegah meluasnya virus corona ini. Sekaligus kita juga perlu peduli membantu negara, membantu pemerintah untuk membantu dan peduli pada saudara-saudara kita sebangsa yang terdampak dari wabah corona ini. Kita sungguh bersyukur banyak gereja dan banyak pribadi yang juga sudah ambil bagian di dalam hal ini. Yang ketiga jemaat, jalan Tuhan, rencana Tuhan memang tidak mudah terselami. Kadang-kadang melalui jalan yang berliku-liku, kadang-kadang melalui jalan yang sangat sulit, bahkan kadang-kadang melalui jalan yang sangat menyakitkan. Saya kemudian teringat lagu Jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Jalan Tuhan memang bukan jalan kita. Tetapi ketika kita menyerahkan diri pada Tuhan, percaya kepada Tuhan seperti wanita Kanaan ini, seperti Yusuf, maka kita akan juga melihat bahwa indah pada akhirnya. Yusuf yang pernah menjadi narapidana, akhirnya menjadi mahapatih di Mesir. Wanita Kanaan yang mengalami dicuekin Tuhan, mendapat kata-kata ketus dari Tuhan,
bahkan kata-kata tajam dari Tuhan, akhirnya indah pada waktunya, mengalami mukjizat dari Tuhan, anaknya disembuhkan. Maka jemaat melalui minggu biasa yang ke-20 ini, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya juga ada masalah, itu kita pahami jalan Tuhan. Kita terima itu dengan kita tetap rendah hati, tabah, justru semakin mendekat kepada Tuhan. Dan dengan penuh iman. Iman itu kita nampakkan di dalam kita berani gigih menghadapi masalah itu. Tidak pernah kemudian mudah menyerah. Bila hal itu yang terjadi, kita juga akan mengalami indah pada waktunya. Kita percaya problem lead us to see the miracle of God. Problem justru memimpin kita untuk bisa melihat mukjizat yang dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Saat hening sudah cukup, mari kita memasuki doa penutup yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh mengakui bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ketika kami membutuhkan, Engkau selalu peduli kepada kami. Bahkan apapun yang tidak kami minta, Tuhan juga memberikan kepada kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah melalui firman-Mu iman kami Tuhan kuatkan. Ketika di antara kami mengalami kesulitan hidup, mengalami masalah, jangan sampai kami kemudian undur dari Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Sebaliknya kami menghadapi semua problem dalam hidup kami dengan rendah hati, dengan tabah, dengan gigih, semakin mendekat kepada Tuhan. Bahkan kami tetap percaya bahwa Tuhan tentu peduli kepada kami. Maka kami boleh juga mengalami mukjizat seperti yang dialami oleh Yusuf dan wanita Kanaan tadi. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh warga jemaat di dalam masa pandemi corona ini juga dikuatkan. Bahkan kami bisa menjadi berguna untuk bisa menolong sesama kami, bermakna di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga banyak orang kemudian mengenal Tuhan dan berdoa sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita meresponi sabda Tuhan melalui Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Marilah bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Setelah menerima berkat Tuhan, nanti kita akan memuji dengan pelengkap Kidung Jemaat 180 baitnya yang pertama. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kepada saudara sekalian damai sejahtera. Amin.